Oke. Nah gitu ya, ini untuk formatting. Sampai formatting ini ada yang tanyakan tentang formatting? Ada lagi sih satu lagi tuh ya, namanya strong gitu. Soal ini underline, di sininya strong. Nah, terus coba saya taruh di sini. Ini teks underline misalkan. Nah, gini ya. Kayak misalkan kita di web nih mau bikin artikel atau tulisan gitu ya, kan nggak semuanya nggak mau di bold nih sama kita. Nah ini kita bisa menggunakan ini strong. Misalkan ini teks underline, nah underline ini mau ditebelin, cetak tebel nih di sininya, bisa pakai strong yang ini ya. Lebih apa, lebih tebel dari yang bold ini sih. Udah. Oke, kalau udah, ini coba dibikin lagi PTM2 atau ini dihapus aja. Atau mau bikin lagi aja tadi sininya. Bikin lagi aja ya filenya ya. Bikin file baru misalkan ptm2 strip 1 strip 2.html. Nah, kita akan buat namanya itu font format. Format font gini. Sorry. Format font dalam body, masih dalam body. Kita buat font di sini. Misalkan kita bikin gini aja ya font. Nah, terus di sininya size. Nah, misalkan size-nya mau berapa nih? 10 ya. 10 pt gini misalkan. Ada face-nya sama dengan Arial. Nah, color-nya sama dengan misalkan red. Nah, ini kita bawain teks Arial berwarna merah misalkan.
Kalau untuk macam-macam font sih banyak ya. Jadi ada Times New Roman, Arial, terus yang lainnya. Ini masih standar dari tag HTML ya. Kalau misalkan font-font yang macam-macam, yang apa, teman-teman pernah ini nggak sih, apa namanya, ngedit foto gitu, pakai font-font yang aneh-aneh gitu? Pernah nggak? Pernah. Biasanya fontnya dari mana? Davon, bawaan, di apa, di HP gitu, di HP-nya. Oh, pakai HP tak berarti. Nah, nanti kalau di nanti kedepannya juga ada, kalau udah masuk CSS terus framework, nanti kita pakai font yang ada di Google gitu. Jadi ada namanya Google Font ya, khusus gitu. Jadi cara penggunaannya kita harus online tapi nantinya. Oh, ini kan masih offline. Maksudnya dia masih scriptnya di sini, nggak ada script online-nya gitu. Udah. Nah, ini selain Arial, misalkan, aduh, sorry, kampus. Ada lagi, misalkan fontnya itu ya Times New Roman, misalkan. Kan ada tuh namanya font Times New Roman ya. Coba semua tuh. Times New Roman kayak gini. Colornya misalkan blue yang ini. Nah, misalkan size-nya jangan 6, jangan 10 tapi 6. Ya, gini. Ini coba di refresh. Teks Arial. Teks, ini jangan teks saja. Font Times New Roman. Nah, ini saya kasih BR dulu di sininya. Nah, udah? Udah belum?
ini ya apa namanya untuk font format ya, format font kayak gini gitu. Jadi ada di sini ini tuh elemennya ya, size 6 face tuh misalkan dia makanya Times New Roman. Nah bisa aja misalkan P nantinya diubah di CSS, cuma nanti kita masih belum masuk ke CSS. Oke, selanjutnya tentang listing ya, kita buat lagi aja file baru di sini kan ptm2 strip 3.html kita buat baru. Nah di sini kita buat list kayak gini ya, list. Jadi list itu kita akan membuat nantinya kayak apa ya, teman-teman tahu subbab, ada bab ada subbab ya kan, kayak ada nomornya atau subbab dari subbab, jadi kayak menjorok ke dalam lah gitu nantinya tuh. Nah itu disebutnya list ya. Dan tipe list itu ada dua, ada namanya ordered list sama unordered list. Bedanya apa? Kalau misalkan ordered list itu listnya itu berupa angka, nah ada angkanya nantinya. Kalau unordered list itu listnya tidak berupa angka tapi berupa simbol. Nah kita akan langsung praktekkan aja ya. Misalkan kita buat di sini kita buat sini P ya, misalkan langkah menyalakan motor ya kan. Mulai nih langkah-langkah menyalakan motor misalkan. Nah kita buat tagnya OL, ordered list, OL tuh tab aja. Nah kayak gini. Jadi ini tuh tag OL tuh untuk mendefinisikan bahwa ini akan ada listnya gitu di sini di webnya tuh nantinya tuh. Nah ini kan udah bikin list nih. Nah tapi kita harus membuat isi dari listnya itu kan. List, kalau list itu apa? List kan ada 1, 2, 3 dan seterusnya kan. Misalkan list barang yang harus dibawa, berarti kan ada banyak kan, set gitu, lebih dari satu. Nah isinya itu menggunakan tagnya itu li. Li itu apa? Li itu singkatan dari listnya gitu. Elemen li ya, li. Nah misalkan langkah-langkah menyalakan motor. Kalau mau nyalain motor yang pertama ada apa? Punya motor dulu dong. Li lagi misalkan, li apalagi, siapkan kunci gitu, siapkan kunci misalkan ya kan. Li lagi, ada bensinnya ya, ada bensinnya, siap. Ada bensinnya. Siapa lagi? Standarnya dinaikin gitu, naikin standar. Nah langsung aja colok kuncinya ya, colok kunci lalu putar. Tekan tombol starter, nah gini misalkan. Punya motor, siapkan kunci, ada bensinnya. Oke, siap. Colok kunci lalu putar, tekan tombol starter, nah, misalkan gitu ya. Udah? Coba dibuka filenya. Nah nanti kayak gitu ya, tuh muncul langkah-langkah menyalakan motor. 1. Punya motor, benar. 2. Siapkan kunci, ada bensinnya, naikin standar, colok kunci lalu putar, tekan tombol starter ya.
Nah, itu ordered list. Order tuh berarti berurutan ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nyesuaiin dengan listnya gitu. Nah, ada juga ya. Ada juga yang gini ya. Sekarang saya buat lagi P. Apa ya bikinnya? Macam-macam, misalkan motor Yamaha ya kan. Nah, kita makainya UL misalkan, unordered list Nah, motor Yamaha apa aja sih? Mio ya, ada Mio, apalagi Nmax, apalagi Aerox, apalagi motor Yamaha, Vino, aku Vino gini. Terus apalagi apa ya, Yamaha Frigo ya, Frigo Yamaha bukan sih? Frigo misalkan. Ada lagi Yamaha RE King. Nah, gini. Set. Nah. Kan ada matkul Bu Susi dah, APSI ya, soal observasi kan. Observasi. Bikin apa observasinya? Bikin apa namanya, sistem apa? Oh belum, tapi udah disuruh dah. Kalau saya kemarin itu bikin ini ya, apa namanya, observasinya tuh ke PT Ayam Kota di daerah Citraland. Waktu itu observasi di PT Ayam Kota daerah Citraland. Terus saya bikin ini ya, bikin apa namanya, sistem inventory barang waktu itu. Nah, terus nanti kalau udah observasi semua data-datanya diambil, kalian bikin ini, nanti bikin flow map. Suruh dibuat flow map. Jadi apa, dokumen atau data yang apa, dari misalkan dari A ke B atau bagian ke perbagian-bagian tuh alurnya bagaimana, harus tertata kayak gitu.
Terus nah untungnya saya waktu itu ya karyawan yang di sana teman saya. Jadi pas saya wawancara, dan nih langsung tuh datanya semua, ya udah tinggal ngasih aja dia, gak usah ke pimpinan atasan. Kayak gitu. Jadi tipsnya itu ya, kalau mau PT nih, PT atau usaha di kantor mana gitu, maksudnya ini biar gampang gitu ya. Cuman, hah? Terkenal apa? Ya nggak juga sih, cuman gimana ya, kalau nggak ada yang kenal rada susah gitu kan, harus punya surat. Saya sih ngasih surat, lo tetap aja yang nerima teman saya gitu. Teman saya aja. Terus saya wawancara teman sayanya waktu itu kan, diwawancara ya udah kayak ngobrol biasa, ini diceritain gitu, ini sebenarnya alurnya kayak gini 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 gini, so mau dibikin gimana, ya udah. Terus saya kasih tahu nih, mau saya bikin alurnya kayak gini kayak gini kayak gini, kayak gini gitu. Cuman nggak sampai coding ya, nggak sampai codingan, nggak sampai bikin webnya, nggak sampai bikin sistem apa, nggak sampai bikin aplikasinya, cuman alurnya aja. Nanti teman-teman bikin pakainya flow map. Iya, flow map tuh sama kayak flowchart ya, cuman dia khusus bagian apa dokumen gitu. Jadi kayak misalkan dokumen, kan kalau saya kan bikinnya kan tentang inventory barang ya, berarti kan dokumen-dokumen tentang barang isinya kan kayak apa namanya, barang-barang masuk, barang keluar gitu. Nah ini si barang ini nih ya, dokumen barang ini, data-data barang tuh nanti kalau misalkan udah masuk ke gudang kan inventory barang, berarti kan berhubungannya dengan gudang gitu kan. Dari gudang ini barangnya mau dikemanain gitu kan. Kalau misalkan mau keluar harus lewat mana dulu, terus dokumennya harus lewat mana dulu gitu. Jadi nggak apa namanya, kenapa kayak dibuat sistem ya. Kalau saya kan waktu itu kan uh, kan alasannya kan karena sistem belum terkomputerisasi, misalkan belum adanya sistem yang apa namanya menggunakan komputer, belum ada sistem apa namanya di gudangnya itu ibaratnya ada interaksinya dengan komputer. Kayak contoh kayak gini kasusnya kan, kalau yang saya di yang PT teman saya itu, mereka kalau misalkan barang datang dicatat, catatannya ditaruh set, petugasnya udah kemana gitu, catatan-catatan yang berserakan itu ketumpuk. Belum ada kayak office boy atau yang lainnya ya kan nggak tahu ini catatan apa nih, dibuang, catatannya hilang. Pas terakhir pelaporan barang, loh ini kok data masuk sama yang ada di lapor apa, barang asli sama yang dilaporan kok beda. Nah kayak gitu kasusnya, itu salah satu kasusnya bisa teman-teman pakai. Cuman ya itu apa namanya, cari di PT yang lain gitu. Nanti bikin flow map ya, pokoknya yang kayak gitulah, apa namanya, yang belum ada sistem komputernya. Misalkan dia udah pakai Excel, nanti ditolak sama Susi. Excel juga udah komputer gitu. Maksudnya yang masih tulisan-tulisan dokumen kayak gitu tuh. Kayak misalkan absen karyawan gitu kan, sistem absen karyawan misalkan di PT apa atau di CV mana gitu, absen yang pakai tanda tangan manual gitu kan, atau yang enggak apa namanya, nggak ada sistem terkomputerisasinya. Teman-teman bisa tuh dibikinnya, nantinya sistemnya menggunakan fingerprint, nanti data fingerprintnya bakal dari mana kemana kemana gitu, masuk ke bagian admin, apakah nantinya di bagian admin bakal dicetak lagi apa enggak kayak gitu. Arahan ini mah saja pengalaman saya kemarin, lumayan lah kalau misalkan bolak balik tuh ya, lumayan ya. Kalau misalkan dari sini ke Citraland ya bisa 30 waktu itu saya tuh. Hah? Citraland. Tahu Citraland nggak? Apa sih, Mundu kalau nggak salah tuh. Iya di situ. PT-nya tuh PT Ayam Kota namanya. PT Ayam Kota waktu itu. Lumayan sih, cuman nanti teman-teman harus sering-sering menghadap Bu Susi kalau menurut saya sih. Soalnya kenapa, kalau teman-teman kan apa namanya, sebutnya apa ya, Bu, ini Bu kan mau ngecek nih progresnya, ada revisi enggak, nanti sama Bu Susi direvisi gitu. Ini nggak boleh kayak gini, ini nggak boleh kayak gini, nantinya kayak gitu.
Oke, ini lanjut ya, kita lanjut aja lah ke materi. Yang ini apa? Tadi sharing-sharing aja, sharing. Nah, di apa namanya, di list ini kan ada ordered list sama unordered list ya. Nah, tetapi secara default ya si ordered list ini dia makainya angka 1 2 3 4 5 6. Nah, kalau misalkan unordered list itu makainya apa nih? Simbol radio button ya. Ini namanya radio button. Nah, kita bisa mengubah si format listnya, OL, dari OL dulu, ordered list. Nah, di ordered list kita kasih type di sininya. Nah, nanti akan muncul mau pakai satu abjad besar nih, kapital, kecil, atau Romawi besar, Romawi kecil. Gitu. Nah, contoh misalkan ini kita pakai abjad ya. Klik, nah type A gitu. Terus yang UL-nya type sama dengan unordered list, misalkan square. Nah, nanti pas kita refresh, nah dia bakal berubah. Tuh, ya. Dia akan berubah sesuai sama tipenya. Gimana? Bisa semua? Nah, selain square ada juga yang disk ini ya, DSC tuh kayak gini. Yang default disk tuh sebenarnya default. Ada juga yang circle. Nah, circle kayak gini nih, circle di dinding. Nah, ini bulat-bulatnya bolong ya. Bulat-bulatnya bolong. Nah, kenapa tuh? Ah, hilang. Kok bisa? Lanjut? Lanjut kan nih? Lanjut.
Nah, ada juga namanya DL ya, description list. Nah, kayak gini formatnya. Nah, di DL ini, di description list ini ada tag namanya DT ya. Misalkan di sini copy. Nah, terus di bawahnya harus ada DD. Ya, deskripsinya. Misalkan kopi kapal api hitam. Emang kopi kapal api hitam nggak? Kopi kapal api misalkan gitu. Ada lagi DT lagi di sini ya. Kita buat misalkan di sini susu. DD, kita buat DD sini misalkan deskripsi misalkan susu coklat panas. Nah, gini. Terus kita jalanin, kita refresh. Nah, kayak gini ya. Kopi kapal api, susu coklat panas. Jadi ada pendeskripsian gitulah dari si description list ini ya, DL. Kayak gini ya nanti munculnya. Tuh. Ya? Nah, selain itu ya, selain ini ya, ada juga yang namanya nested list. Tahu nested? Yang tahu nested? Nested tuh bersarang. Ada yang tahu nested if? Nested if berarti kan if bersarang kan, if dalam if. Nah, di list juga ada nested list atau sebutnya list dalam list. Jadi di dalam list ada list lagi, nanti di dalam list yang ada di dalam list ada list lagi, bisa kayak gitu ya. Contoh kayak gini ya, kita akan buat misalkan di sini paling bawah ya, nested list kita akan buat menggunakan ini aja, UL ordered list ya, OL kayak gini. Nested list misalkan kita buat lagi P di sini apa ya, menu warung kopi. Nah, nanti apa ya, UL apa OL ya, OL aja deh, OL aja. OL misalkan di sini kita kasih li menu warung kopi ada apa aja. Yang pasti minuman, makanan, kasih li dulu. Yang pertama makanan aja ya, di sini makanan, minuman, terus ada juga gorengan,
bener. Enggak, makanan gorengan masuk ke makanan nantinya. Rokok, iya sih rokok. Ada lagi apa ya? Yang apa sih yang dibungkus-bungkus tuh? Kerupuk, masuk ke makanan ya? Warung kopi, bukan siput bakar pinggir jalan, bukan. Makanan, minuman, rokok. Udah segini dulu. Oke, segini dulu. Nah, terus kita cek di sini, kita refresh menu warung kopi, makanan, minuman, rokok. Oke, udah ada ya. Nah, di dalam makanan ini kita buat di dalam yang ini nih, makanan ini kita buat lagi di sini kayak gini ya. Kita buat UL. Set. Nah, dalam UL ini kita kasih lagi. Makanan, misalkan ada mie, nasi. Di warkop ada nasi dah? Ada, oke, ada nasi apa? Nasi putih. Oh ya, nasi putih. Ya, coba lihat dulu di sini mie goreng ya. Mie goreng. Nah, coba kita refresh dulu nih, ya, berjalan enggak? Tuh. Nanti kayak gini ya, tuh, menu warung kopi, ada makanan. Nah, di dalam makanan ada nasi, ada mie gitu. Sudah lagi nah ini kesukaan saya, bubur ayam misalkan. Ada mie rebus. Minuman misalkan. Nah, enternya di sini ya, di terakhir ya. Jadi tag-nya itu kita kebawain supaya rapih gitu. L. Kasih li lagi. Kayak gini. Minuman, ada apa aja minuman? Kopi. Ada Nutrisari ya. Ada yang belum pernah minum Nutrisari? Masa belum? Teh jus. Ini oke, teh jus. Lagi susu. Lagi kerating daeng gini ya. Daeng ding daeng. Nah, sekarang ini rokok, kasih UL. Kasih li. Misalkan Sampernamil. Li lagi. Magnum filter. Misalkan lagi, li lagi. Gudang galau. Dan Hilmil bisa. Kok type circle semua? Full L-nya. Nggak apa-apa sih. Teks duduk ini nggak ada. Iya, nggak ada teks duduknya nggak ada.
buka itunya ke atas. Nah, ini apa nih? Nah ini kan nggak ada tutupnya tagnya, biar dia nggak kebaca nantinya. Nih, tuh, ya. Nah, hapus belakangnya. Nah, sekarang tag tutupnya ada di sini. Nah, ini juga sama. Yang square kasih tuh. Nah, vokal yang belakangnya ini hapus. Kan dia nanti bacanya gini nih. Ini OL, dia ke sini. Ini bukanya tutupnya. Kalau misalkan tadi ininya nggak ada, nah dia nyari tag tutup yang satunya. Karena di sini ada tag tutup di sini atau di sini, ya. Dia juga bacanya ini sama ini. Makanya ininya nggak masuk ke dalam. Ya, nih gitu. Nah, coba refresh. Muncul kan? Hanya harus ini ya, apa namanya? Nggak boleh salah ya pas si listnya ya. Apa tag di HTML gitu. Cuman kan kalau di Visual Studio Code dia udah otomatis gitu. Kita kalau misalkan mau li atau mau L atau tag-tag yang lainnya itu udah ada garisnya, udah ada lurusannya. Nah, contoh kayak gini ya, nih. Ini kan misalkan UL, tag ini pembuka UL kan, pembuka UL list. Nah, tag itu di sini kan garis. Satu ini menyangkut yang ini. Satu ini menyangkut yang ini ke dalamnya. Kayak gitu. Mau tanya dulu, di sini ada yang udah download sertifikat yang seminar kemarin belum? Ada yang udah? Belum yang udah. Ada yang udah upload ke link yang di PPT-nya nggak? Kan ada tuh di akhir PPT. Silakan upload sertifikat yang telah diunduh ke link s.id/kumpulan apa gitu. Buka nggak PPT yang PDF tuh? Nah, nanti kalau yang udah download, upload ke situ ya. Buat arsip soalnya. Yang belum nanti download. Caranya ada di PDF. Pakainya tuh kalau sini pakainya lokal sini tuh ada juga biasa. Oh, nggak apa-apa, nanti masuk aja ke link yang lagi. Downloadnya di mana, di HP atau di mana? Tapi nggak bisa di download sekarang aja. Oh, nanti coba di sini aja. Coba lagi di sini ya. Coba. Endingnya ke 10 berapa nggak bisa? Kasih ini apa namanya angka 0 di belakangnya kalau nggak salah. 02. Iya, 0 kali. Oke, nomor 2. Udah di kontak. WhatsApp Arab nih. Iya di sini aja.
nutrisari, ya kan? Atau ada Inggris. Nah, coba kopinya dibuat list lagi di dalamnya. Ada misalkan kopi hitam, kopi susu, kopi apa, kopi kapal api gitu, atau kopi Indo Cafe. Nah, yang nutrisarinya coba dibuat lagi di bawahnya, dalamnya ada lagi menggunakan order list. Yang kopi buat lagi apa namanya list di dalam kopi menggunakan order list. Yang nutrisari juga menggunakan order list. Nah, nutrisari juga banyak tuh kan, ada nutrisari sweet orange, sweet nutrisari milky orange, nutrisari mangga, nutrisari rasa apa gitu. Di jus juga kan banyak tuh, di jus gula batu, ya kan? Ada di jus lemon. Ayo, gimana? Kalau udah contohnya, kali lagi. Pakai order list.
bisa kan? Tinggal dihapus. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Iya. Kalau rokok gimana? Hah? Rokok. Apa? Sriwijari masa? Enggak, saya bilang cuma yang atasnya aja, kamu nggak usah. Oh. Ya kalau mau bikin latihan coba, misalkan rokok, ada kretek, ada filter. Oh iya. Kretek, ya apa kretek? Yang masuk ke kretek apa aja? Iya. Yang masuk ke filter apa aja? Nggak mau nyoba-nyoba mah. Ada tapi jangan rem kali apa? Lalu kan rata, kamu mau rata? Bukannya saya Wedari. Nggak tahu, saya pernah urus Wedari. Digabung berarti udah ada semua. Udah baru download tadi. Dari sini bisa kan? Sama dulu kan masuk kretek. Ini nggak bisa langsung ya. Kretek nggak sih? Jangan buat negara itu. Oh, ada lagi. Bukan Ciracas, kretek bukan. Sudah tulisan. Masih ada. Oh, itu pun bukan kretek. Sama
nganu sertifikat dah. Iya. Oh. Oke, minta perhatian dulu. Ini untuk materi ini sekarang tentang list dari font sampai formatting teks. Ada yang ingin tanyakan nggak? Cukup jelas semuanya? Udah ya. Jadi bisa ya kalau misalkan tentang list ya. Nanti next pertemuan kita mungkin akan belajar tentang menginput gambar, terus link link ini tuh. Linking. Jadi misalkan kita mau klik apa nantinya bakal ke website tertentu, terus belajar tentang frame set, ada frame set, terus sama tabel juga ada kemungkinan. Nanti kalau nggak pertemuan besok bisa besoknya lagi kalau misalkan waktunya cukup. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak? Bisa nggak? Tangannya.